Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan antara penilaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kalau kita melihat kebutuhan naik pangkat, baik itu di konvensional maupun di integrasi, itu sama. Kalau dari 3A mau naik ke 3B, itu dari 100 membutuhkan angka kredit 150 untuk naik ke 3B. Sebenarnya yang dibutuhkan angka kreditnya 50 untuk naik pangkat. Begitu juga di integrasi. Di integrasi itu 3A 0, mau naik pangkat ke 3B, butuh angka kreditnya 50. Maka sebenarnya sama, yang dibutuhkan adalah 50 angka kredit. Karena kebutuhan naik pangkat, naik jenjang jabatan pada prinsipnya sama, sehingga kita memformulasikan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi itu tidak mengurangi hak pejabat fungsional tersebut untuk naik pangkat atau naik jenjang jabatan. Hanya saja kita menyamakan karensinya saja, bahwa dari konvensional jika diubah ke penyusunan angka integrasi itu adalah nilainya sekian. Nah, kebutuhan naik pangkatnya baik itu ketika dinilaikan konvensional maupun ke integrasi itu sama ya, Bapak Ibu. Sehingga inilah yang kita maksud penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi itu tidak mengurangi hak pengembangan karir pejabat fungsional. Jadi tidak usah khawatir ya Bapak Ibu terkait penyesuaian angka kredit. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, "Duh, saya kok kemarin angka kreditnya banyak-banyak, sekarang tinggal sedikit, kenaikan pangkat saya gimana nih?" Gitu kan. Jadi pada prinsipnya penyesuaian ini tidak mengurangi hak pengembangan karir Bapak Ibu. Karena sudah tadi prinsipnya kebutuhan naik pangkat angka kreditnya mah sama. Next, lanjut. Nah, ini mungkin kami mengingatkan kembali ada berbatas waktu penyesuaian angka kredit ya. Karena berbatas waktu ini bukan, kok mepet banget ya, bukan. Tapi mendorong agar pejabat fungsional itu yang akan naik pangkat di 2024 itu jangan sampai hilang haknya gitu kan. Manakala yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi diusahakan sampai dengan 31 Desember 2023 proses penyesuaian angka kredit ini sudah selesai, sehingga ketika memperoleh angka kredit berbasis konversi predikat kinerja tahun 2023 itu sudah bisa dikumulatifkan. Yang bisa naik pangkat silakan diajukan pada periode kenaikan pangkat tahun 2024. Next, lanjut. Nah, ini yang perlu kita samakan pengetahuan persepsi bersama terkait kondisi di penilaian angka kredit konvensional. Yang saat ini Bapak Ibu pegang PAK-nya ya. Yang pertama adalah pangkat dan jenjang dan angka kreditnya itu sudah ideal. Kalau misalkan kita lihat di ketentuan Permenpan, di ketentuan Kepres 8799, itu ada jenjang jabatan ahli pertama, rentang golongannya adalah 3A dan 3B. Angka kreditnya adalah 100 sampai dengan 150. Nah, ini apabila pejabat fungsional itu dalam kondisi seperti tadi, itu masuk kondisi yang pertama, yakni kondisi yang sangat ideal. Yang kedua adalah dia memiliki pangkat dan jenjangnya sesuai, namun angka kredit yang ditetapkan yang bersangkutan terakhir kali itu sudah berlebih. Contohnya dia sudah punya jenjang jabatannya ahli muda, golongannya 3C misalkan. Kan sudah sesuai ya Pak ya Bu ya. 3C jenjang jabatannya ahli muda. Namun angka kreditnya berlebih, melampaui kenaikan pangkatnya atau melampaui jenjang jabatannya. Misalkan memperoleh angka kredit 450. Nah, ini sudah berlebih gitu angka kreditnya ya. Nah, untuk kondisi yang seperti ini kita kelompokkan dalam kondisi yang kedua. Atau ada kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga itu dia pangkat dan jenjangnya sesuai, namun angka kreditnya kurang.
Hal ini terjadi karena dampak dari proses penyetaraan jabatan. Saya ambil contoh, misalkan ada seorang pejabat CF ahli media hasil penyetaraan, kemudian pangkat golongannya sudah 4A, 4A media sudah sesuai ya Bu ya, tapi angka kreditnya di bawah 400 gitu kan. Loh kok bisa? Bisa terjadi karena pada saat yang bersangkutan dipromosikan ke jabatan administrator, pangkatnya golongannya masih 3D. Nah, ketika dilakukan penyetaraan, yang bersangkutan memperoleh angka kredit itu kurang dari 400. Nah, kemudian yang bersangkutan dilakukan penyetaraan 1 tahun dari jabatannya, yang bersangkutan berdasarkan regulasi tindak lanjut Permenpan 17 tahun 2021, yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat reguler. Naiklah yang bersangkutan ke 4A. Jabatan fungsionalnya kan ahli media, ya kan, karena administrator disetarakan ke jenjang ahli media. Jadi sudah sesuai dia 4A, jenjang jabatannya adalah ahli media. Tapi angka kreditnya ketika yang bersangkutan naik reguler, itu tidak ngikut, tidak jadi 400, tapi masih angka kredit yang lama, misalkan 375. Nah, ini kondisinya yang ketiga, karena dampak daripada penyetaraan. Atau kondisi yang keempat. Kondisi yang keempat itu mungkin ada ya Bapak Ibu yang memiliki kondisi yang keempat, di mana jenjang jabatannya itu lebih tinggi dari pangkat golongannya. Misalkan ada pejabat fungsional yang jenjangnya sudah madya, namun golongannya masih 3D. Nah, karena di konvensional itu penentuan jenjang jabatan itu ditentukan dari jumlah angka kreditnya. Jadi jumlah angka kreditnya sudah berlebih, sudah ditetapkan jenjang jabatan di madya, namun yang bersangkutan golongannya masih 3D. Nah, dilakukanlah kemudian penyesuaian angka kredit. Nah, ini mungkin dia masuk ke kondisi yang keempat. Yang terakhir adalah kondisi yang kelima. Kondisi yang kelima itu jenjang jabatannya lebih rendah dari pangkat golongannya yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena ada mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Saya ambil contoh, misalkan ada seorang pejabat fungsional, dia ahli muda, kemudian dipromosikan ke jabatan administrator. Yang bersangkutan mengalami kenaikan pangkat dari 3D, misalkan naik pangkat ke 4A, dari 4A naik pangkat ke 4B, kemudian yang bersangkutan akan kembali lagi ke jabatan fungsionalnya. Nah, kemudian diangkat dalam mekanisme pengangkatan kembali. Menurut aturan, mekanisme pengangkatan kembali itu dikembalikan ke dalam, diangkat dalam jabatan fungsional dan jenjang jabatannya diberikan sesuai dengan jenjang jabatan terakhir kali ditinggalkannya. Sehingga posisi yang bersangkutan golongannya sudah 4B, jenjang jabatannya ahli muda. Nah, jadi ini mencelek juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dilakukan penyesuaian angka kredit. Nah, ini mungkin yang bersangkutan masuk ke dalam kondisi yang kelima. 5 kondisi ini Bapak Ibu, kenapa kami petakan? Karena akan mempengaruhi formulasi penyesuaian angka kreditnya, ya Bapak Ibu ya. 5 kondisi ini akan mempengaruhi formulasi penyesuaian angka kreditnya. Lalu bagaimana penyesuaian angka kreditnya, formulasinya? Next, lanjut slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Formulasinya untuk penyesuaian angka kredit itu dirumuskan angka kredit konvensional terakhir dikurangi nilai dasar. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan penyesuaian angka kredit ke integrasi itu harus penilaian angka kredit konvensional terakhirnya ya Bu ya. Jangan yang belum terakhir atau jangan yang masih proses. Nah, ini harus dipastikan yang terakhir atau yang terkini. Dikurangi nilai dasar. Nah, nilai dasar ini Bapak Ibu akan tergantung dari kondisi yang tadi ya. Nilai dasar ini bisa ditentukan dari jenjang jabatannya atau nilai dasar ini ditentukan dari pangkat
golongannya. Ya. Nah, nilai dasar ini tercantum dalam lampiran ketiga pada Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Ini saya mengambil salah satu contoh di jenjang jabatan fungsional keahlian. Bapak Ibu bisa lihat nilai dasarnya pada kolom kelima. Itu ada nilai dasarnya. Nah, penentuannya bisa dari jenjangnya pada kolom ketiga, pada kolom kedua, atau nilai dasarnya ditentukan dari golongan yang dimilikinya pada kolom ketiga, tergantung dari 5 kondisi tersebut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menentukan nilai dasarnya? Kapan dia dari jenjang jabatannya atau kapan dia dari pangkat golongan yang dimilikinya? Saya akan coba simulasi, saya akan coba memaparkan secara teknis satu persatu 5 kondisi tadi cara menghitungnya. Next, lanjut. Nah, ini masuk pada kondisi yang pertama. Ingat rumusnya ya Pak ya, yang penting rumusnya. Rumusnya adalah untuk penyesuaian angka kredit itu angka kredit konvensional terakhir dikurangi nilai dasar. Next, lanjut. Untuk kondisi yang pertama, ini sudah ada contoh ya Bapak Ibu. Misalkan ada seorang pejabat fungsional, golongannya 3C, dia jenjang jabatan ahli muda, punya angka kredit sebesar 287,500. Next, lanjut. Nah, ini kita tuangkan Bapak Ibu bahwa jumlah angka kredit konvensionalnya tadi, next lanjut, 287,500, next lanjut. Nah, kita tuangkan ya, ini ada formulir pertama nih Bapak Ibu, bentuknya seperti ini. Formulir pertama ini angka kredit konvensionalnya 287,500. Kemudian kita tentukan nilai dasarnya. Saya kasih clue bahwa untuk kondisi yang pertama, ini nilai dasarnya ditentukan dari jenjang jabatan yang dimilikinya. Nah, jenjang jabatannya kan tadi ahli muda ya. Nah, next lanjut. Karena dia jenjang jabatannya ahli muda, maka nilai dasar yang ditentukan adalah 200 angka kredit. Next lanjut. Nah, sudah ya Bu ya. Jadi untuk kondisi yang pertama, nilai dasarnya itu ditentukan dari jenjang jabatan yang dimilikinya, yakni 200 angka kredit. Kemudian next, lanjut. Maka penyesuaian angka kreditnya diperoleh dari 287,500 dari PAK konvensional terakhirnya, dikurangi nilai dasar yang ditentukan dari jenjang jabatannya, sehingga penyesuaian angka kredit yang diperoleh adalah 87,500. Clear ya Bu ya? Mudah. Next, lanjut. Next, lanjut Bapak Ibu. Next, lanjut. Nah, ini masuk kita ke Baik, Pak Dadi, apakah masih stabil sinyal di sana, Pak Dadi? izin Bapak Ibu, saya lanjutkan.
Silakan dilanjutkan, Pak Dadi. Mohon izin sebentar Pak, ada koordinasi sebentar. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin pada sesi Zoom pagi ini, mohon berkenan untuk menunggu sebentar sembari Bapak Ibu bisa mencermati kembali paparan-paparan yang sudah disampaikan sampai sejauh sampai slide pada saat ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, izin saya lanjutkan. Next lanjut. Nah, ini pada formulir yang kedua, ini formulir distribusi angka kredit. Nah, mungkin pada kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu jika sudah menggunakan aplikasi baik itu yang dibangun oleh Kemendikbud maupun aplikasi disepakati, ini akan dilakukan secara otomatis ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan clue-clue ketika Bapak Ibu akan melakukan pengecekan ya Bapak Ibu ya, pengecekan. Nah, ini pada kesempatan ini merupakan proses distribusi angka kredit. Next saja, lanjut. Nah, ini nanti by system sudah dilakukan penyesuaian distribusinya, yang pada prinsipnya jumlah pada angka kredit konvensional dan angka kredit integrasi itu harus sama dengan pada rumusan formulir yang pertama. Next, lanjut. Next, lanjut Bapak. Nah, ini nanti Bapak Ibu, baik itu di aplikasi yang dibangun oleh Kemendestek Dikti maupun aplikasi yang dibangun oleh Disepakati, nanti akan ada 3 formulir tadi Bu Elvira juga sudah menyampaikan bahwa nanti formulir yang ketiga adalah formulir penetapan angka kredit konvensional ke integrasi. Yang penuangan di penetapan angka kredit konvensional ke integrasi itu merupakan nilai-nilai penuangan dari formulir yang kedua tadi ya Bapak Ibu, yakni distribusi nilai dari angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Next, lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua ini tadi dia sudah ideal pangkat golongannya, namun angka kreditnya sudah berlebih. Next, lanjut. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, dia golongannya 4B, ahli madya. Nah, angka kreditnya berlebih ya di pangkatnya ya Bapak Ibu ya. Ini sudah 903,480. Kami perlu mengingatkan Bapak Ibu untuk penetapan angka kredit konvensional khususnya yang tim penilai ini pastikan antara unsur utama dan unsur penunjangnya ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yakni unsur utamanya itu minimal kurang dari 80%, sedangkan unsur penunjangnya itu maksimal 20%. Nah,
Di contoh, ini ada seorang pejabat fungsional golongan 4B, kemudian jenjang jabatannya ahli media dengan angka kredit 903,480. Next, lanjut. Nah, lalu bagaimana cara melakukan penyesuaian angka kredit dari angka kredit tadi ke angka kredit integrasi? Nah, kita tuangkan di formulir yang pertama. Di kolom pertama, kita tuangkan akumulasi jumlah angka kredit pada konvensional terakhirnya, yakni 903,480. Next. Kemudian, pada nilai dasar, untuk kondisi yang kedua, ini nilai dasar ditentukan dari jenjang jabatan yang dimilikinya. Karena yang bersangkutan di jenjang ahli madya, maka angka nilai dasar yang dituangkan sejumlah 400 angka kredit. Next, lanjut. Nah, ini supaya mengingatkan ya, Bapak Ibu, ini contoh tabel angka kredit nilai dasar. Next, lanjut. Karena yang bersangkutan di ahli madya, maka angka kredit yang dituangkan pada nilai dasar adalah 400 angka kredit. Next, lanjut. Kita tuangkan 400. Maka seperti formulasi yang sebelumnya, untuk memperoleh penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, PAK terakhir konvensional dikurangi nilai dasar, maka diperoleh angka kredit pada kolom ketiga. Next. 503,480. Next, lanjut. Lalu bagaimana cara mendistribusikan dari nilai angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi? Next, lanjut. Kita tuangkan dulu angka kredit yang di konvensional. Kemudian langkah yang kedua itu kita tuangkan jumlah di masing-masing angka kredit, baik itu di konvensional maupun di integrasi. Next, lanjut. Next, lanjut. Nah, dari 503,480, ini kita ada rumusan tersendiri ya Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya apabila ada kegiatan pengembangan profesi, ini akan dituangkan manakala yang bersangkutan duduk dalam jenjang jabatan yang mempersyaratkan pengembangan profesi berdasarkan Permenpan 13 tahun 2019. Berdasarkan Permenpan 13 tahun 2019, pengembangan profesi itu disyaratkan apabila yang bersangkutan duduk dalam jenjang jabatan ahli muda yang akan naik ke ahli madya sejumlah 6 angka kredit, ataupun jenjang ahli madya yang akan naik ke ahli utama sebesar 12 angka kredit. Nah, karena yang bersangkutan ini adalah jenjang jabatannya ahli madya yang memungkinkan akan naik ke jenjang ahli utama, maka dipersyaratkan pengembangan profesinya adalah tadi 12 angka kredit. Yang bersangkutan sudah memiliki pengembangan profesinya lebih ya, maka next, lanjut. Kita tuangkan pengembangan profesinya ini maksimal saja Bapak Ibu 12. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan tugas jabatan. Tugas jabatan itu diambil nilainya dari pengurangan 503,480 dikurangi 12. Next, lanjut. Nah, dapatlah angka kredit 461,480. Next, lanjut. Sebelumnya Pak, sebelumnya mohon maaf. Nah, 503,480 dikurangi 12, ini dapat angka kredit tugas jabatan 491,480. Nah, tugas jabatan di jenjang jabatan ahli madya itu paling
maksimal nilainya itu 450 ya Pak ya untuk naik jenjang jabatan ke ahli utama. Jadi karena dia berlebih di tugas jabatannya, dari angka kredit kebutuhan naik jenjang jabatan, jadi perlu kami informasikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari jenjang jabatan ahli madya mau naik ke jenjang jabatan ahli utama, itu kumulatif angka kredit yang dipersyaratkan adalah 450. Dari mana 450? Itu dari 4A 150, 4B 150, dan 4C 150. Jumlahnya adalah 450. Nah, yang bersangkutan ketika dilakukan penyesuaian angka kredit, ini di tugas jabatan angka kreditnya lebih daripada 450, yakni 491,480. Nah, karena berlebih angka kredit tadi, maka unsur penunjang dari tugas jabatan penilaian angka kredit boleh dituangkan nilainya. Nah, penuangan di unsur penunjang ini hanya boleh maksimal 20%, karena ketentuan dalam Permen PAN 13-nya pun sama dengan ketentuan pada konvensional. Unsur penunjang itu tidak boleh dari 20%. Nah, dituangkanlah angka kredit dari 20% kebutuhan naik pangkat itu sejumlah 30 angka kredit. Nah, lalu kemudian pengurangnya yang dari 491 itu kita kurangkan 30 sehingga tugas jabatannya menjadi 461,480. Jadi jumlahnya tetap ya 501,480. Nah, Bapak Ibu, ini yang jumlah yang garis kuning itu tidak boleh dirubah-rubah ya. Jadi saya masih menemukan ada beberapa tim penilai yang karena tidak make sense dari penghitungan tadi, sehingga jumlahnya ini tiba-tiba jadi berubah, disesuaikan. Padahal tidak boleh ya, karena jumlah ini sudah fix daripada rumus pada formula yang pertama. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ini cukup diketahui saja. Tapi Bapak Ibu ketika sudah menggunakan aplikasi, ini distribusinya sudah dilakukan by sistem. Next, lanjut. Nah, angka-angka yang diperoleh pada formulir kedua itu akan dituangkan pada formulir penetapan angka kredit penyesuaian konvensional ke integrasi. Next, lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang ketiga? Kondisi yang ketiga ini dampak dari penyetaraan jabatan. Kalau misalkan kita simulasikan seperti tadi ya di kondisi yang ketiga, maka pada prinsipnya yang bersangkutan ketika sudah madya golongannya 4A, angka kreditnya 375, maka yang bersangkutan minus ya angka kreditnya ya Pak ya 25. Nah, pada penyesuaian angka kredit ini untuk khusus kasus yang kondisi yang ketiga, ini kita reset ya Bapak Ibu ya, kita putihkan. Jadi kami mereset atau memutihkan angka kredit tersebut tidak menjadi minus, karena dasarnya adalah pada prinsipnya seseorang ketika sudah berkarir duduk dalam jenjang jabatannya, yang dicari adalah pengembangan karir berikutnya. Toh pada prinsipnya yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah diberikan kenaikan pangkat sesuai pada jenjang jabatannya. Sehingga pada kasus yang ketiga ini kita tetapkan angka kreditnya 0, bukan minus ya Bapak Ibu ya. Next, lanjut. Nah, ini ada contoh ya. Yang 4A, kemudian ahli madya, angka kreditnya masih 375. Next, lanjut. Nah, ini kita langsung Pak ya Bu ya, pada distribusinya juga dan pada penetapan angka kreditnya juga kita tetapkan 0. Jadi tidak minus ya. Next, lanjut. Lalu bagaimana dengan kondisi yang keempat? Nah, kondisi yang keempat ini berbeda dengan kondisi yang
pertama dan yang kedua. Kondisi yang keempat ini dia sudah tidak bersesuaian antara jenjang dan pangkatnya. Kondisi keempat itu di mana jenjang jabatannya lebih tinggi daripada pangkat golongan yang dimilikinya. Contohnya dia jenjang jabatan ahli madya, tapi pangkat golongannya adalah penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Nah, untuk kondisi seperti ini, kita perhatikan nilai dasar yang ditentukan bukan dari jenjang jabatan yang dimilikinya, tapi nilai dasar yang ditentukan adalah dari pangkat golongan yang dimiliki. Oh, next, lanjut, boleh. Nah, ini Bapak Ibu ada seorang pejabat fungsional, dia jenjang jabatannya ahli madya, pangkat golongannya 3D, angka kreditnya sudah 440,900. Next, lanjut. Nah, bagaimana cara menentukan angka kredit penyampaiannya? Nah, kita tuangkan pada kolom pertama jumlah kumulatif angka kreditnya. Next. Next, lanjut. Nah, sejumlah 440,900. Kemudian kita kurangkan nilai dasarnya. Ingat, untuk kondisi yang keempat, nilai dasarnya ini ditentukan bukan dari jenjang jabatannya, tapi ditentukan dari pangkat golongan yang dimilikinya. Nah, pada kasus ini, pangkat golongan yang dimilikinya adalah 3D. Ya, jadi nilai dasarnya jangan nilai 400. Karena kalau nilainya 400 itu ditentukan dari jenjangnya. Nah, nilai dasarnya itu ditentukan dari pangkat golongan yang dimilikinya. Di 3D itu nilai dasarnya 200. Maka kita tuangkan nilainya 200. Maka penyesuaian angka kreditnya diperoleh dari 440,900 dikurangi 200. Next. 240 ke 4A. Karena Bapak Ibu, untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi dari 3D ke 4A itu butuhnya 100. Untuk naik jenjang jabatan itu butuhnya 200. Yang bersangkutan sudah memperoleh kumulatif 240 dan duduk dalam jenjang jabatan ahli madya. Maka kepada yang bersangkutan itu tinggal menunggu kenaikan pangkatnya saja karena kumulatif angka kreditnya itu sudah terpenuhi. Jadi prinsipnya sama ya Bapak Ibu. Ketika di konvensional juga yang bersangkutan sudah memiliki angka kredit 440, yang bersangkutan tinggal nunggu naik pangkat karena sudah jenjang jabatan ahli madya. Begitu juga di integrasi, ya diintegrasikan sama yang bersangkutan ya tinggal nunggu naik pangkat saja karena pemenuhan angka kreditnya sudah dipenuhi. Jadi itulah makna dari konvensional ke integrasi ini tidak merugi buat fungsional tersebut. Next, next. Nah, ini proses penuangannya ya, Bapak Ibu izin. Next, lanjut. Kemudian kita distribusikan angka kreditnya. Next, lanjut.
Next, lanjut Pak, sampai penyesuaian angka kredit sampai PAK konvensionalnya. Next, lanjut Pak. Nah, ini sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal, distribusi angka kredit dari formulir kedua ke formulir ketiga. Next, lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan cara formulasi penyesuaian angka kredit pada kondisi yang kelima? Nah, ini ada contoh ya Bapak Ibu ya. Kondisi yang kelima itu jenjang jabatannya di bawah pangkat golongan ruangnya. Jadi ada seorang pejabat fungsional, dia pangkatnya sudah 4A, pembina, namun jenjang jabatannya masih ahli muda. Kita contohkan di sini angka kredit yang beliau miliki adalah 377,000. Lalu bagaimana proses formulasinya? Next, lanjut. Untuk kondisi yang kelima, ini rumusnya sama, PAK konvensional terakhir dikurangi nilai dasar. Nilai dasarnya ini juga sama dengan kondisi yang pertama dan yang kedua, di mana nilai dasar ditentukan dari jenjang jabatan yang dimilikinya. Nah, karena jenjang jabatannya adalah ahli muda, maka nilai dasar yang diberikan adalah 200 angka kredit. Jadi bukan pangkat golongannya ya, Pak, Bu. Karena kalau pangkat golongannya ini 400. Kalau jenjang jabatannya ini 200. Next, lanjut, Bapak. Nah, ini nilai dasarnya kita berikan sesuai dengan jenjang jabatan yang dimilikinya 200. Sehingga angka kredit, penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi yang diperoleh adalah 377 dikurangi 200. Next, lanjut. Sejumlah 177 angka kredit. Nah, berarti untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi yang bersangkutan tinggal memenuhi kumulatif angka kredit 200 ya. Berarti kurang 200 dikurangi 177. Itu jumlahnya kira-kira 23 angka kredit. Sama ketika konvensional juga ya Pak ya. Ketika yang bersangkutan akan naik setingkat lebih tinggi di jenjangnya, dari 377 ke 400 sama juga jumlah angka kredit yang dibutuhkan 23. Jadi baik yang di konvensional jumlah angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat naik jenjang jabatan maupun di integrasi itu sama ya Bapak Ibu. Next, lanjut. Nah, ini distribusi nilainya sama seperti tadi. Kita tuangkan angka kredit yang ada di konvensional, kemudian nanti secara sistem akan dituangkan distribusi angka kredit ke integrasi. Next, lanjut. Sampai dengan penetapan angka kredit. Next, lanjut. Next, lanjut. Next, lanjut. Next, lanjut. Next, lanjut. Nah, ini penuangan angka kreditnya ya Bapak Ibu. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu. Jadi itulah clue-clue yang dapat Bapak Ibu jadikan dasar dalam nanti proses memeriksa kembali apakah proses penyesuaian angka kredit yang dilakukan oleh sistem baik yang dibangun oleh Kemendikbud maupun yang dibangun oleh aplikasi disepakati ini formulasinya disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 26 lampiran ketiga Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Nah, adapun untuk slide berikutnya ini adalah slide
terkait pelaksanaan atau proses bisnis aplikasi disepakati. Nah, ini bocoran ya mungkin ya, ini ada sedikit berbeda ya proses bisnis aplikasi disepakati dengan proses bisnis yang dibangun oleh Kemendikbud. Tapi untuk proses perhitungannya sama ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah, kalau untuk proses bisnis di aplikasi disepakati, ini memang Bapak Ibu untuk dapat mengakses aplikasi disepakati, ini harus ada user. Nah, user ini kita bagi menjadi user instansi pembina dan user instansi pemerintah. Untuk yang instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, ini cukup mengusulkan user ke kami adalah akses user instansi pemerintah. Nah, syarat untuk user instansi pemerintah adalah jadi target pengguna aplikasi disepakati ini adalah tim penilai ya Bapak Ibu, tim penilai yang melakukan penilaian angka kredit Bapak Ibu, kemudian setelah menetapkan angka konvensional terakhirnya, sekaligus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi dengan masuk akses ke aplikasi disepakati dengan menggunakan user instansi pemerintah. Nah ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kemendikbud ya terkait nanti proses bisnis di aplikasi Kemendikbud itu sendiri. Next lanjut. Nah ini tadi Bu Elvira juga sudah menyampaikan bagaimana tata cara usul untuk dapat akses ke aplikasi disepakati, yakni Bapak Ibu untuk yang guru, berarti kalau untuk jabatan personal guru itu guru yang ada di pemerintah pusat maupun daerah yang dia daerah ya khususnya ya kalau untuk guru ya, yang golongannya jenjang ahli pertama dan muda ya berarti yang memproses di aplikasi disepakati. Nah, tim penilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan proses penyesuaian angka kredit ini silakan mengusulkan akses aplikasi disepakati dengan menyampaikan surat permohonan akses user yang disampaikan melalui link online di biru garis bawah ini ya Bapak Ibu ya, bit.ly admin disepakati DJSN BKN 2023. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi data, kemudian mengupload surat usulan akses user, kemudian nanti di kami akan memverifikasi apakah usulan user itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk login ini Bapak Ibu sudah sama dengan Bapak Ibu ketika akan login ke MySAPK. Kita sudah menggunakan akses SSO, yakni single sign on. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu silahkan untuk mengenal lebih dalam, karena ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Bapak Ibu bisa kenal-kenalan dulu dengan aplikasi disepakati di situs disepakati.bkn.go.id. Nah, di situ sudah ada video-video tutorial, kemudian ada FAQ-nya yang sering ditanyakan. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan akses login, silakan Bapak Ibu nanti klik tombol kuning login, nanti akan diarahkan ke menu akses user. Nah, di dalamnya itu Bapak Ibu tinggal mengisi usernya, biasanya NIK Bapak Ibu ya, kemudian passwordnya ini Bapak Ibu yang create, karena sudah sama dengan single sign on pada akses MySAPK atau SIASN. Nanti Bapak Ibu tinggal klik login. Nah, nanti setelah klik login, next lanjut. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke menu input data. Nah, input data, data-data yang diinput ini adalah data-data nilai-nilai PAK konvensional terakhir Bapak Ibu ya. Baik itu yang
terdapat pada yang next lanjut. Nanti secara sistem itu akan menghitung formula. Nanti akan muncul output ya Bapak Ibu 3 formulir ini yang kemudian nanti disahkan oleh pejabat penetap angka kredit. Jadi tim penilai dan juga tim pejabat penetap angka kredit ini masih bertugas sampai dengan 31 Desember 2023 ya. Pejabat penetap angka kredit ini mengesahkan PAK konvensional terakhir juga PAK penyesuaian konvensional ke integrasi sesuai dengan kewenangannya. Nah, penandatanganan ini boleh dilakukan secara basah maupun secara elektronik sesuai dengan kebutuhan. Next, lanjut. Nah, ini pejabat penetap angka kreditnya Bapak Ibu ya. Jadi masih bertugas ya Bapak Ibu ya, tim penilai dan juga pejabat penetap angka kredit sampai dengan 31 Desember 2023. Karena kenapa? Karena nanti Bapak Ibu, kalau sudah berlaku Permen PAN 1 tahun 2023, yang menetapkan, yang menilai angka kredit Bapak Ibu bukan lagi pejabat penetap angka kredit, tapi pejabat penilai kinerja atau atasannya Bapak Ibu. Nah, jadi memang untuk pejabat penetap angka kredit ini bertugas sampai dengan 31 Desember 2023. Di hold dulu ya, jangan bubaran-bubaran dulu. Jadi sampai dengan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi ini selesai. Next, lanjut. Nah, ini data statistik ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada beberapa instansi daerah khususnya ya, ini sampai dengan saat ini itu sudah sampai 2.000 usulan user ya. Jadi silahkan nanti by online Bapak Ibu mengusulkan user sesuai dengan kebutuhannya. Karena user ini dapat digunakan di berbagai device yang berbeda ya. Jadi bisa login dengan satu user ini di beberapa komputer. Jadi tidak perlu banyak-banyak gitu kan, sesuai kebutuhan saja ya Bapak Ibu ya untuk mengusulkan akses user disepakati ini ya Bapak Ibu. Next, lanjut. Nah, ini nanti ada tutorial pengesahan aplikasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa download, bisa dilihat di situs aplikasi disepakati.bkn.go.id. Next, lanjut. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.